Halo semua, ketemu lagi dengan Kak Lucy dan mendongeng untuk cerdas. Tapi kali ini Kak Lucy tidak akan mendongeng karena kita akan mendengarkan beberapa dongeng spesial yang dibawakan oleh bintang tamu yang pernah hadir di YouTube Majalah Bobo. Yuk kita dengarkan dongengnya bersama-sama. Halo teman-teman Bobo, aku Kila. Kali ini aku bakal ceritain nih dongeng tentang beaver yang sibuk. Vivi, si beaver kecil, duduk sendirian di tepi sungai. Sibuk, sibuk, semua beaver besar sibuk, katanya menyanyi. Semua beaver dewasa terlalu sibuk membangun bendungan. Tidak ada yang mendengar nyanyiannya. Semua beaver besar sibuk mendorong batang-batang kayu besar, membawa ranting dan lumpur, mengisi semua celah di antara batang kayu dengan lumpur. Vivi merasa kesepian dan kecewa. Ia berteriak dan melompat. Kalau aku besar nanti, aku mau jadi beaver yang bau seperti skunk atau cerewet seperti tupai. Tapi aku tidak akan mau menjadi beaver tua yang terlalu sibuk dan tidak pernah bermain. Kali ini, beaver-beaver dewasa mendengarnya. Ayah Vivi melotot tajam, sehingga Vivi yakin ayahnya akan memukulnya dengan ekor. Vivi sangat takut dipelototi semua beaver dewasa. Tiba-tiba, kakek memanggil Vivi. Hei Vivi, kakek perlu pertolonganmu. Tolong padatkan lumpur di celah ini. Aku datang, kek, teriak Vivi girang. Dalam 2 menit, Vivi sudah sibuk memadatkan lumpur dengan ekornya yang datar. Vivi kini gembira. Ia menepuk-nepuk lumpur dengan ekornya yang seperti dayung kecil. Dia tahu kegunaan lain dari ekornya itu. Sekian cerita tentang beaver yang sibuk. Makasih ya teman-teman udah mau dengerin aku cerita. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dah! Halo semua, pernah lihat kuda laut? Kuda laut tidak sama dengan kuda yang ada di darat. Kuda laut itu hewan laut yang kecil. Yuk kita dengarkan dongeng Kuda Laut Terkecil dari Muzaki Ramdan. Ia adalah aktor cilik dari beberapa film layar lebar dan pembawa acara. Yuk kita dengarkan dongengnya. Sisi tidak suka menjadi kuda laut terkecil karena ekor Sisi masih lemah. Ia harus lebih sering berada di kantong ayahnya. Mimo dan Tisa, kedua kakaknya, menjulukinya di kuda laut kerdil. Ibu, aku ingin cepat besar, keluh Sisi pada ibunya. Tubuhmu akan segera tumbuh besar, tapi percayalah, kecil itu kadang menguntungkan juga, kata ibunya. Sisi lalu mendatangi Iping Kepiting dan Loli Lobster. Kalau aku besar nanti, apakah akan tumbuh capit sepertimu, Iping? Atau punya tentakel panjang sepertimu, Loli? Tanya Sisi. Kuda laut dengan capit akan terlihat aneh, kata Iping sambil tertawa geli. Sisi kesal mendengarnya. Esok harinya, Sisi dan keluarganya berkunjung ke rumah pamannya yang berulang tahun. Ayah kuda laut berenang paling depan. Ayah menyuruh Sisi beristirahat di punggungnya. Aku tidak mau, tolak Sisi. Ayah terpaksa harus sering menengok ke belakang menunggu Sisi yang berenang pelan. Wah, ayah jadi tidak melihat ada jaring di depannya. Ayah Sisi tak sadar sudah berenang masuk ke dalam jaring. Yang lain juga mengikuti ayah. Tolong! Teriak Mimo dan Tisa. Tenang! Teriak ayah. Sisi segera menggerakkan ekor kecilnya dan keluar dari lubang jaring dengan mudah. Aku akan cari bantuan, teriaknya. Tak lama lagi, jaring itu tentu akan ditarik para nelayan.
Sisi berenang secepat ia mampu. Akhirnya, ia sampai di gua batu milik Iting Kepiting. "Cepat, tolonglah, keluargaku terjebak jaring," serunya. "Ayo, aku ikut," kata Loli. Mereka bersama-sama kembali ke tempat jaring. Iting dan Loli segera memakai capit mereka untuk memotong benang jaring. Tak lama, semua anggota keluarga kuda laut bisa bebas dari jaring. Tiba-tiba jaring itu ditarik ke atas dan menghilang dari air. "Terima kasih banyak," kata ibu kuda laut. "Tanpa Sisi, kami tak bisa menolong kalian," kata Loli. "Kami tak akan memanggilmu Sisi Kerdil lagi, janji Mimo. Kami akan memanggilmu Sisi Pemberani," kata Mimo. "Oh, aku gembira. Kadang kecil itu bagus," kata Sisi ceria. Yeay! Selesai deh cerita tentang kuda laut terkecil. Nah, jadi kecil itu terkadang menguntungkan. Dan masih banyak lagi cerita di majalah Bobo. Jadi jangan lupa baca majalah Bobo ya. Dadah! Nah, bagaimana dengan dongengnya? Seru kan? Ada banyak pesan yang disampaikan dalam dongeng ini. Salah satunya adalah kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan kita tidak perlu iri dengan yang dimiliki orang lain. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Dah. Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum. Ini Kak Rona Mentari. Sekarang Kak Rona lagi ada di Inggris dan Kak Rona mau mendongeng. Dongengnya berasal dari website majalah Bobo, bisa dilihat. Dan kali ini Kak Rona mendongeng tentang binatang yang sering banget Kak Rona temui di Inggris. Apa itu? Adalah seekor tupai. Dan tupai yang kali ini Kak Rona akan ceritakan namanya Flick. Namanya siapa? Flick, bener banget, Flick. Nah, Flick adalah seekor tupai yang masih sangat muda. Dan ia belum pernah merasakan musim dingin. Sekarang kita tanya sama Flick yuk. Kira-kira apa yang akan dia lakukan ya sebelum musim dingin? Halo semuanya, aku adalah seekor tupai. Namaku Flick. Aku adalah seekor tupai yang masih sangat muda. Dan aku senang sekali bermain, mendengarkan cerita dari semuanya. Tapi kakak-kakakku selalu pergi di musim ini. Mereka selalu pergi untuk mencari makanan, yaitu kacang kenari. Iya Flick, ini saatnya kamu ikut bersama kami mencari kenari, persiapan makanan di musim dingin nanti. Tapi aku tidak mau, kata Flick. Aku lebih suka bermain berakrobat di dalam pohon ini dan bertemu dengan binatang-binatang lainnya. Tapi kita butuh kenari untuk musim dingin. Memang sih, Flick belum pernah merasakan musim dingin. Jadi ia tidak tahu rasanya bagaimana dinginnya musim dingin. Kakakku selalu bilang kalau musim dingin itu sangat dingin. Ada salju yang turun. Tapi aku belum pernah merasakannya. Jadi lebih baik aku bermain akrobat saja dan mencari teman-teman yang lainnya untuk bermain bersamaku. Berbeda dengan Flick, kakak-kakak Flick lebih memilih untuk mencari buah kenari di luar. Itu dilakukan karena mereka akan menghadapi musim dingin. Dan saat musim dingin tiba, tidak ada yang mau keluar rumah. Karena apa? Karena terlalu dingin untuk mereka. Hingga akhirnya musim dingin pun tiba. Benar saja, Flick kedinginan. Dan apa yang dia katakan? Ternyata musim dingin sangat dingin ya. Aku tidak menyangka kalau sedikit ini aku jadi tidak mau keluar rumah. Tuh kan kataku, memang sebaiknya kita tidak keluar rumah saat musim dingin karena terlalu dingin. Sudah, makan buah kenari yang sudah kakak dan saudara-saudaramu ini kumpulkan. Terima kasih ya kakak. Aku minta maaf karena selama ini aku tidak membantu kalian. Tapi aku akan membantu nanti kalau musim dingin akan tiba di musim mendatang. Sudah, tidak apa-apa. Tapi aku punya cara.
Apa itu? Karena kalian sudah membantuku mengumpulkan makanan yang aku tidak lakukan. Bagaimana kalau sekarang kita berkumpul di sini dan aku akan memperlihatkan akrobat dan bercerita dari cerita-cerita yang aku kumpulkan ketika kakak-kakak semua mencari buah kenari. Oh, jadi kamu mengumpulkan cerita ketika kami semua mencari buah kenari? Iya, aku kan senang bertemu dengan teman-temanku yang lainnya. Lalu aku mendapatkan banyak cerita dari mereka. Aku juga mendapatkan banyak cerita dari paman burung hantu. Baiklah kalau begitu, cerita. Flik memang tidak membantu kakak-kakaknya untuk mencari buah kenari, tapi ia ingin membuat semuanya senang. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan semua keluarganya di dalam rumah pohon yang ia miliki dan membuat suasana musim dingin menjadi lebih hangat dengan cerita-cerita yang ia sampaikan. Dan setelah ia bercerita, semuanya bertepuk tangan untuk Flik karena Flik bercerita dengan sangat indah. Terima kasih sudah mau mendengar ceritaku. Besok lagi aku akan tetap membantu kakak-kakakku mencari buah kenari. Maafkan aku ya, tidak membantu kalian kemarin. Tidak apa-apa, Flik. Terima kasih untuk ceritanya. Sama-sama. Itulah tadi kisah tentang Flik, seekor tupai muda yang baru pertama kali merasakan musim dingin bersama keluarganya. Terima kasih sudah mendengar cerita Kak Rona. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Tetap di YouTube channel Majalah Bobo dengan bersama Kak Rona Mentari. Dadah. Halo semua, bertemu lagi dengan Kak Lucy. Hari ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng. Judulnya Pani si Kelelawar. Yuk kita dengarkan dongeng hari ini. Pani si kelelawar kecil tidak bisa tidur. Padahal ia sudah mencoba untuk tidur. Tapi ia tetap tidak bisa memejamkan matanya. Ia sudah membolak-balikkan badannya, tapi tetap tidak bisa tidur. Pani mencoba mengintip dari tempat tidurnya. Beberapa kelelawar di gudang tempat tinggal Pani terlihat sudah tidur. Harusnya aku juga sudah tertidur. Aneh, kenapa cuma aku yang tidak bisa tidur? Gumam Pani kesal. Sebetulnya sudah beberapa hari ini Pani ingin bertanya kepada ibunya, mengapa ia sendiri yang sulit tidur. Tapi karena Pani sibuk bermain dengan Brubus, lebah temannya. Karena sibuk bermain, Pani jadi lupa untuk bertanya. Dan di saat Pani ingat ingin bertanya, ibunya sudah pergi berburu makanan. Pani berpikir untuk mengajak Brubus bermain. Aku ingin main dengan Brubus malam ini, tapi sepertinya dia sudah tidur nyenyak, pikir Pani. Aku akan terbang keluar sendiri saja, gumamnya. Mungkin kalau aku pergi keluar ke udara malam, aku bisa lebih enak dan bisa tidur dengan nyenyak. Begitu pikir Pani. Pani langsung terbang melesat keluar dari gedung. Namun saat ia
Keluar, ia sangat terkejut. Aduh, mataku sakit. Ini apa ya? Ada matahari yang bersinar dengan sangat terang. Astaga, ini pasti yang disebut pagi. Ini waktunya untuk pergi, katanya lagi. Tiba-tiba ada seekor kelelawar besar terbang menghampirinya. Psst. Pani terkejut. Mama, kata Pani. Pani kecil, kamu harusnya tidur. Kamu pasti habis bermain di hutan ya nak semalaman. Kamu pasti lelah. Ini waktunya untuk istirahat, kata Mama Pani. Tapi aku tidak keluar kemanapun. Aku tidak pergi ke hutan. Semalam aku tidur walau tidak nyenyak, kata Pani bingung. Mama Pani lebih bingung. Kok malam-malam Pani malah tidur? Loh, kenapa kamu tidak ikut dengan teman-temanmu bermain tadi malam? Kata mamanya. Mamanya juga bingung. Untuk apa bermain malam-malam, Ma? Pasti gelap dan aku tidak bisa melihat apa-apa. Kata lebah temanku, kalau malam sebaiknya tidur saja, kata Pani. Mama Pani terkejut. Di gudang tempat tinggal mereka memang ada sarang lebah. Anak-anak lebah pasti sering bermain dan bercakap-cakap dengan Pani. Sebab Pani tidak punya teman yang sebaya. Kelelawar kecil. Kelelawar-kelelawar yang ada di gudang sana sudah besar. Mama Pani langsung menjelaskan dengan sabar. Kelelawar memang tidak bisa tidur pada malam hari. Begitu kata mamanya. Kita bangsa kelelawar berbeda dengan lebah. Di malam hari adalah waktu kita berburu makanan, mencari makanan di hutan. Di siang hari kita baru tidur. Pani lalu menceritakan kepada Mama kesulitan lainnya. Aku tidak bisa tidur dengan tegak. Tubuhku selalu terpeleset dan berputar ke bawah. Kakiku jadi bergantung di goa. Jelas Pani kepada mamanya. Mama Pani menahan tawa dan kembali menjelaskan kepada anaknya.
kelelawar memang tidur terbalik. Kepala di bawah, kaki menggantung di atas. Kalau badanmu yang di atas, malah aneh. Begitu kata Mama Pani. Pani mendelik bingung. Apa Mama ingin aku tidur terbalik? Kelelawar memang tidur terbalik, Nak. Begitu kata mamanya. Cobalah kamu tidur terbalik. Pasti kamu akan tidur dengan nyenyak. Pani mengangguk, tanda mengerti. Pantas, aku merasa tidak nyaman kalau tidur tidak terbalik. Pani langsung berjanji pada mamanya untuk sering-sering bertanya tentang segala hal yang berhubungan dengan dunia kelelawar. Dan ingin menjadi kelelawar sejati. Mama Pani pun berjanji akan lebih sering membimbing Pani sejak anaknya masih kecil. Yuk, kita pulang bersama, ajak Mama Pani. Mereka pun pulang ke gudang. Nah, begitu dongeng kali ini. Apa ya pesannya? Pesan untuk dongeng hari ini adalah kalau kita tidak tahu, kita harus banyak bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Karena bertanya, kita jadi tahu banyak. Demikian dongeng hari ini. Sampai jumpa. Dah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!